Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini 23 Oktober pukul 19:31 saham Unilever atau lebih tepatnya Unilever Indonesia Tbk sudah merilis laporan keuangan per kuartal 3 tahun 2024. Dan yang gua khawatirkan tentang Unilever ini terjadi guys. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kalau gue nggak salah, gue membuat konten tentang Unilever sama HM Sampurna karena kedua perusahaan ini yang waktu itu merilis laporan keuangan kuartal 2 2024 di awal. Jadi gue membandingkan kedua saham ini. Dan di sini gue menyampaikan bahwa HMSP sebenarnya kalau dilihat dari prospeknya ya sama Unilever itu sama-sama kurang menjanjikan. Tapi kalau dilihat dari fundamentalnya, HMSP itu masih mendingan. Valuasinya juga masih lebih baik HMSP. Apalagi kalau kita lihat berita bahwa cukai rokok di tahun 2025 itu ditahan, tidak naik. Kalau gua nggak salah beritanya seperti itu. Artinya sebenarnya prospeknya masih bisa berubah nih untuk HMSP. Lain halnya dengan Unilever, makanya nih gue silang tiga-tiganya nih. Unilever ya, selain terkena, selain dia memang sejak beberapa waktu sebelumnya itu secara fundamental juga udah nggak bagus ya. Nah, ini kita pergi dulu ke Unilever. Sedikit flashback. Unilever itu dulu pernah mencatatkan laba sekitar 7 triliun loh. Bahkan di tahun 2018 9 triliun. 7 triliun kemudian stock split kan ya. Labanya sekarang per kuartal 3 tahun 2024 itu 3 triliun guys. Per kuartal 3. Memang masih bisa bertumbuh. Masih bisa bertumbuh artinya masih bisa naik di kuartal 4 tahun 2024. Cuman apa iya bisa seperti tahun 2023? Kalau misalkan dia mau seperti tahun 2023 yang mencatatkan laba 4,8 triliun, berarti dia kan harus mencatatkan laba per kuartal 4-nya 1,8 triliun. Sedangkan ini untuk kita lihat ya di kuartal 2 tadi berapa labanya nih? Labanya itu ada di angka ini guys. Nah, ini nih. 2,4 triliun. Berarti di kuartal 3 dia cuma dapat 600 miliaran. Nggak nyampe 1 triliun. Makanya EPS Unilever di kuartal 3 tahun 2024 itu cuma 14. EPS-nya. Ya, EPS Unilever cuma 14 per kuartal di kuartal 3 ya. Di kuartal 3 doang cuma 14. Nah, yang paling ditakutkan, tadi kan gue bilang, yang ditakutkan terjadi. Kenapa? Karena memang pada video sebelumnya, gue menyampaikan bahwa Unilever ini, dia sudah terkena sentimen boykot. Ya, sudah terkena sentimen boykot dan dianggap sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Dianggap terafiliasi. Nah, kalau memang boykot, kemudian boykotnya mereda, dan orang-orang, masyarakat, konsumennya beli lagi, gitu ya, boykotnya mereda, konsumennya beli lagi, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah sudah terkena boykot, ya, kompetitornya berhasil memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut, guys. Sehingga pangsa pasar dari Unilever itu sendiri berkurang. Nah, itu yang ditakutkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan manapun ya, nggak cuma Unilever. Astra juga khawatir kalau pangsa pasarnya diambil oleh BYD, Wuling, dan mobil-mobil listrik lainnya. AHM juga khawatir kalau pangsa pasarnya diambil oleh motor-motor lain. Kemudian apalagi? Kalau misalkan ada pelabuhan, kita berbicara industri ya kayak Indonesia Kendaraan Terminal. Ya juga khawatir kalau pangsa pasarnya nanti banyak ke yang Patimban. Hal-hal tersebut ya, yang paling ditakutkan oleh sebuah perusahaan itu adalah kehilangan pangsa pasar. Kehilangan pangsa pasar. Dan itu terjadi di Unilever. Jadi untuk saat ini guys ya, bisa nggak Unilever sahamnya naik? Ya kalau naik turun sih bisa-bisa aja. Meskipun labanya turun sekarang mencatatkan 3 triliun. Ya, 3 triliun. Ya kalau sahamnya mau naik bisa aja. Cuman kalau dilihat dari angka-angka dan data-data yang labanya terus turun, labanya turun terus, penjualannya juga turun terus, sekarang baru mencatatkan 27 triliun. Ya berarti
Pandangan tentang Unilever ini belum berubah. Sama seperti video yang gue sampaikan di 2 bulan sebelumnya yang waktu bersama dengan HM Sampurna. Artinya apa? Food prospeknya nggak bagus, fundamentalnya juga nggak bagus, valuasinya murah, valuasinya juga nggak bagus, mahal. Berarti kalau misalkan mau beli saham Unilever di harga berapa? Ya kita kan udah dapet IPS-nya di harga 105. Biasanya dia membagikan dividen yield, ya dividen payout ratio itu 100%-an lah, kita anggap dia 100%. Ya berarti kalau misalkan mau mulai melirik Unilever, ya paling nggak di harga 2000-an, udah 2000 atau under 2000. Nah, ini bisa nggak Unilever turun ke under 2000? Bisa iya, bisa enggak. Cuman kalau gua pribadi baru akan mencoba melirik Unilever lagi di under 2000. Nah, dia kok tadi keluar laporan keuangannya di jam berapa nih, guys? Jangan-jangan pas pasar udah tutup. Biasanya kalau pasar udah tutup ya udah nggak bisa lakukan. Nah, ini nih. Nah, ini di 16 lewat 18 udah tutup nih. Jadi mungkin besok roboh nih Unilever mungkin ya, guys ya. Ya itu prediksi aja sih, tapi nggak tahu besok malah siapa tahu malah makin naik kan nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas kesimpulannya begini, Unilever sama sekali di harga sekarang 2330 nggak menarik. Dia mungkin bisa lebih turun lagi dan mulai menarik ketika harganya di harga 2000. Kalau misalkan harganya 2000 kan dividen yieldnya 5%, ya kan? Nah, ini baru nih, mulai menarik. Itu pun sebenarnya masih dievaluasi. Beli nggak nih? Jangan-jangan nanti di beberapa kuartal selanjutnya masih turun lagi. Ingat, yang paling ditakutkan sebuah perusahaan, tak terkecuali Unilever ini adalah kehilangan pangsa pasarnya. Dan banyak kompetitor Unilever yang berhasil memanfaatkan situasi tersebut. Dan tidak cuma Unilever, McD. Ya, banyak sekarang ayam-ayam, restoran-restoran ayam atau ayam-ayam UMKM yang mulai banyak menjamur ya. Dan gue beli juga sebenarnya. Gue beli nggak enak juga gitu. Jadi gue beli juga buat kadang-kadang harganya lebih murah. Beli juga buat makan gitu ya. Jadi itu yang ditakutkan oleh perusahaan, kehilangan pangsa pasar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya guys ya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.